Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat mahkota Pamekasan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Suku-suku ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sebagian besar masih mempertahankan ciri khas dari sukunya. Salah satu suku di Indonesia adalah suku Madura. Suku Madura merupakan suku yang berada di wilayah Madura, Jawa Timur, dan masih ada hingga saat ini. Suku ini memiliki berbagai macam tradisi unik yang keberadaannya masih lestari hingga detik ini. Tradisi unik ini seringkali menjadi daya tarik wisatawan saat berkunjung ke Pulau Madura. Tradisi ini merupakan warisan pada pendahulu dari suku Madura. Selain itu, tradisi suku Madura sudah melekat di kehidupan masyarakat Madura seakan tidak dapat dipisahkan. Memang sudah seharusnya sebagai generasi penerus harus tetap menjaga kelestarian tradisi warisan leluhur yang begitu unik. Berikut beberapa tradisi unik suku Madura yang keberadaannya masih lestari. Yang pertama, tradisi kerapan sapi. Namun sebelum kita melanjutkan wacana tradisi unik warga Madura, baiknya subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita menarik untuk edisi selanjutnya. Kerapan sapi adalah tradisi masyarakat Madura yang digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September dan akan dilombakan lagi pada final di akhir bulan September atau Oktober. Dalam tradisi kerapan sapi ini terdapat seorang joki dan 2 ekor sapi yang beradu cepat berlari untuk sampai ke garis finish. Joki tersebut berdiri di atas kereta kayu dan mengendalikan arah lari sapi. Panjang lintasan kerapan sapi ini kurang lebih 100 meter dan berlangsung dalam waktu 10 detik sampai 1 menit. Yang kedua, tok-tok atau aduan sapi ala masa lembu. Tradisi tok-tok adalah kompetisi aduan sapi yang saling seruduk antara 2 sapi yang berhadapan. Sapi yang diadu biasanya adalah sapi jantan. Kedua sapi akan beradu kekuatan hingga salah satu sapi kalah, menyerah, dan bahkan lari dari hadapan lawannya. Aduan tok-tok ini harus didampingi oleh orang yang ahli. Tidak sembarang orang bisa menjadi wasit tok-tok. Jika bukan ahlinya, dapat menambah risiko dan membahayakan orang di sekitar, bahkan berakibat fatal. Yang ketiga, upacara rokat atau petik laut. Tradisi rokat atau petik laut juga sering disebut dengan rokat tasek. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia serta nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tradisi ini juga dipercayai dapat memberikan keselamatan serta kelancaran rizki. Tradisi rokat biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighosah dan tahlil bersama masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat menghanyutkan sesaji ke laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari sesaji itu adalah ketan-ketan yang berwarna-warni, tumpeng, ikan-ikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, upacara nadar. Tradisi adat nadar alias nyadar merupakan upacara adat yang digelar 3 kali dalam setiap tahun oleh warga desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Madura. Tradisi ini berlangsung meriah dan menyimpan banyak cerita leluhur warga setempat. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada pukul 4 sore. Masyarakat setempat datang berduyun-duyun menuju makam di mana leluhurnya dikuburkan dengan membawa perlengkapan upacara. Upacara ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara tabur bunga di makam leluhur hingga pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka adat. Pada malam harinya, peserta upacara diwajibkan untuk menginap di sekitar makam, baik dengan mendirikan tenda-tenda maupun menginap di rumah warga yang berada di sekitar makam. Peserta akan memasak berbagai jenis makanan yang dibutuhkan untuk upacara selamatan esok harinya. Makanan yang dimasak biasanya berupa nasi, lauk ayam, telur, dan bandeng. Setelah upacara selesai, sisa makanan dapat dibawa pulang dan dibagikan kepada kerabat yang tidak mampu atau tidak bisa hadir saat upacara. Yang kelima, ritual ocung. Ritual ocung merupakan sejenis permainan yang melibatkan 2 orang laki-laki untuk beradu fisik dengan dilengkapi media rotan yang panjangnya sekitar 1 meter sebagai alat memukul.
Ritual ini biasanya diselenggarakan untuk memohon hujan agar terhindar dari malapetaka akibat kekeringan musim kemarau. Ritual ocung biasanya diiringi dengan musik yang terdiri dari 3 buah dungdung akar pohon siwalan yang dilubangi di tengahnya, sehingga bunyinya seperti bass dan kerja. Iringan musik ini jarang dijumpai di daerah lain. Daripada 5 tradisi tersebut, sebetulnya masih banyak lagi tradisi-tradisi yang belum tercover. Misalnya seperti okol, kolom malam Jumatan, gotong royong, dan lain-lain. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan komentar di bawah. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.